Kalau Anda menganggap bahwa bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, Minangkabau, Bali, Jakarta tahun 2025 ini besar dan mengerikan, tunggu sampai antara tahun 2028 dan 2030. Mungkin akan ada yang lebih besar dan lebih meluas lagi. Apakah itu seperti banjir Nabi Nuh? Entahlah, mungkin dalam 2 dekade ke depan hujan, badai, banjir yang seperti sekarang ini akan sering terjadi. Setahun terakhir, dunia rasanya berubah. Cepat, terlalu cepat. Hujan bukan lagi hujan. Ia jatuh dari langit, membentuk seperti buldoser air raksasa yang merobek lembah, menghancurkan jembatan, menyapu desa dalam hitungan menit. Kita baru saja melihatnya. Aceh tenggelam, Tapanuli hancur, lumpuh, Padang tak bergerak luluh lantak. Sri Lanka, Malaysia, Filipina, Taiwan, Jeddah, semuanya seperti kena giliran. Tapi banjir di luar negeri tanpa gelondongan kayu. Kasihan mereka yang nggak dikasih kayu untuk dijual sebagai kayu bakar. Oh, penggundulan hutan, penambangan yang sembarangan ibaratnya itu meletakkan bertangki-tangki bensin dan baterai litium bersama instalasi atau pusat kendali listrik di basement gedung-gedung pencakar langit pusat perkantoran. Ketika ada korsleting listrik atau baterai litium bocor, terbakar, menyambar itu semua bensin dan hancur pusat pertokoan. Itu analoginya. Sama saja ketika hujan deras, siklus 20 tahun, siklus 100 tahun atau siklus 300 tahun menimbulkan banjir, membawa kayu-kayu gelondongan yang pakai label, nomor, ya, menghancurkan desa-desa di wilayah lembah. Sama. Ujung pangkalnya siapa yang salah? Ya rakyat yang pilih orang-orang di pemerintahan yang kasih izin, yang menggunduli, yang melindungi penggundulan dan perambahan hutan. Siapa yang pilih? Rakyat kan? Iya, rakyat yang IQ-nya 78 itu yang kayak cimpanse. Jadi jangan salahkan alam yang membuat banjir besar, karena itu siklusnya. Kalianlah yang merubah banjir itu menjadi bulldozer kayu-kayu raksasa yang menggilas kampung kalian. Oke, jangan pergi dulu. Masih ada bagian yang serunya. Stay tune. Kejadian seperti ini bukan hanya terjadi tahun ini saja. Bagaimana dengan tahun sebelumnya? Tahun 2024. Wow, nggak kebayang kalau Dubai Airport atau Palm Island di Dubai kena banjir bandang, balok-balok kayu yang kayak gini gitu ya. Wah, gila itu. Dan yang paling aneh, semua terjadi silih berganti, hampir beruntun. Pertanyaannya sederhana, apakah ini semua kebetulan? Atau ada jam besar di atas sana yang sedang berdetak, ritmis, teratur? Dan kita, manusia modern, sama sekali tidak memperhatikannya. Kalau mau semua disalahin ke manusia, bolehlah. Tapi masa manusia seluruh dunia kompak gobloknya di tahun yang sama? Maksudnya, ya, seluruh dunia itu, ada yang di Dubai, ada yang di Filipina, Malaysia, Sri Lanka, itu gobloknya sama gitu. Enggak lah, IQ yang di Dubai lebih tinggi daripada IQ yang ada di Bangladesh atau di mana, ya kan? Kalau di Cina itu IQ-nya lebih tinggi. Nah, sekarang apa ada WhatsApp group? Ayo, rusak iklim 2025. Enggak juga kan? Oke, jangan pergi dulu, masih ada bagian serunya. Jawabannya mungkin bukan pada manusia, bukan pada satu negara, bukan pada satu kebijakan atau ketidakbijakan pemerintah,
tapi pada ritme alam yang lebih tua dari semua peradaban, ritme samudra dan ritme matahari. Samudra Hindia punya denyut nadi sendiri bernama Indian Ocean Dipole atau IOD. Ketika sisi baratnya panas dan sisi timurnya dingin, Indonesia kering. Ketika sisi baratnya dingin dan sisi timurnya panas, Indonesia banjir. IOD negatif berarti kita siap-siap payung. IOD positif berarti kita siap-siap bayar listrik lebih tinggi untuk AC. Masalahnya, IOD hanya bisa diprediksi maksimal 3-4 bulan saja. Selebihnya ilmuwan pakai pola historis dan probabilitas. Jadi kalau ada pejabat meteorologi dan geofisika atau pejabat menteri-menteri atau apa itu bilang, kami sudah prediksi dari 2 tahun yang lalu. Saya cuma mau bilang, Pak, Bapak prediksinya pakai bola kristal atau pakai kartu tarot atau pakai burung gelatik? Oke, jangan pergi dulu. Stay tune. Masih ada bagian serunya. El Niño dan La Niña adalah napas raksasa Samudra Pasifik. Disebut La Niña jika suhu di permukaan Laut Pasifik di bagian barat lebih tinggi dari normal. Dan kalau kondisi permukaan Laut Pasifik sebelah timur lebih tinggi dari normal, maka kondisi itu disebut El Niño. El Niño artinya Indonesia kering, kemarau parah. La Niña artinya Indonesia banjir, Filipina dan Taiwan dilibas super typhoon. Seperti IOD, prediksi ENSO juga pendek, 6-12 bulan. Makanya, kalau ada orang nanya, Bang, kapan banjir La Nina selesai? Saya akan jawab, oh itu tergantung mood dari Samudra Pasifik. Kalau moodnya lagi baik, ya La Ninanya pergi cepet. La Nina itu bukan kayak AC, Pak. Gak ada tombol dry, cool, normal, wet, atau apa. Gak ada. Yang ada ya suka-suka dia gitu. Ayo tonton terus. Di atas semua itu, ada sumber energi utama kehidupan, matahari. Matahari merupakan reaktor nuklir fusi raksasa yang memuntahkan energi dan hasil reaksinya berupa angin matahari dan membentuk heliosfer yang melindungi bumi dan solar system dari terpaan sinar kosmis. Sebagian sinar kosmis akan tersaring. Memang badai matahari ini bukan satu-satunya yang melindungi bumi dari sinar kosmis. Tameng magnet bumi dan atmosfer bumi juga. Tetapi setidaknya badai matahari punya andil. Heliosfer ini menebal dan menipis seiring dengan tingkat keaktifan matahari yang mempunyai siklus 11 tahun. Hendrik Svensmark, ilmuwan dari Denmark, menyelidiki hubungan antara sinar kosmis dan pembentukan inti hujan. Dan tahun 2011, dia menyimpulkan bahwa radiasi sinar kosmik menstimulasi pembentukan inti hujan yang selanjutnya awan. Sinar kosmik merupakan partikel-partikel bermuatan dan berenergi tinggi berasal dari ledakan bintang, ledakan supernova. Partikel-partikel ini tersaring oleh solar wind, tetapi sebagian bisa masuk ke atmosfer bumi. Di atmosfer bumi ini, mereka membentur molekul-molekul udara, membentuk cosmic air shower, hujan udara kosmik, yang bermuatan listrik, tetapi energinya sudah relatif rendah. Cosmic air shower inilah yang menstimulir pembentukan inti awan. Jadi, saat matahari lemah, lebih banyak sinar kosmik masuk ke atmosfer. Saat itu, awan meningkat, hujan meningkat. Svensmark tidak disukai pengusung global warming. Teorinya ini akhirnya akan berujung pada global cooling, bukan global warming. Banyak prediksi global warming yang gagal, sampai-sampai mereka mengganti namanya menjadi climate change. Kalau ada netizen teriak, itu konspirasi, saya akan jawab, konspirasi dari mana, Cuk? Kamu itu ngomong apa? Kamu nggak tahu elektron aja, sok ngomong. By the way, kalau Anda ingin agar saya membuat video tentang matahari, angin matahari, sinar kosmis, dan hujan lebih detail, silahkan tulis di kolom komentar.
Saya akan coba untuk menjelaskannya, apa yang Anda tidak tahu. Oke, silahkan tulis di kolom komentar. Svensmak semakin populer dan mulai banyak pengikut. Beberapa topik memperoleh perhatian untuk diriset, dan ini menjadi saingan bagi pengusung global warming. Global warming atau global cooling. Matahari punya siklus 11 tahun. Naik aktivitasnya, kemudian turun. Naik lagi, turun lagi. Dan bumi merespons. Kita melihat hujan ekstrim muncul dalam interval 11 tahun, 22 tahun, atau 25 tahun. Kadang matahari tidur lebih lama. Tapi setiap muncul, orang masih kaget. Loh kok banjir ya? Ya itu namanya siklus bro. Datangnya berulang kali ya, sesuai dengan kayak orang mens gitu. Tiap bulan, tiap ada jadwalnya gitu. Dan banjir itu bukan surprise party, enggak. Datangnya seperti siklus. Perhatikan. Ya mungkin karena Anda nggak perhatiin aja gitu. Seperti BMKG itu nggak perhatikan. Kapan terjadinya hujan lebat besar, siklus 20 tahunan atau siklus berapa? Siklus 200 tahun ya. Oke, jangan pergi dulu ya. Bagian serunya baru dimulai. Oke, kita nonton bagian awal dari serunya video ini. Kadang matahari tidur lebih lama. Ini disebut grand solar minimum. Maunder minimum, badai menggila, dan cuaca ekstrim di abad 17, khususnya sekitar tahun 1645 sampai 1715. Matahari sangat lemah, cosmic ray meningkat, jumlah awan meningkat, laut lebih bergejolak, siklon dan badai North Atlantic meningkat, cuaca tak terduga, akibatnya banyak kapal karam. List kapal karam dari abad ke-17 adalah catatan yang terpanjang. Dan para ahli klimatologi maritim memang memetakan storminus abad 17 sebagai salah satu yang tertinggi dalam 2000 tahun. Bukti paling kuat dari berbagai proksi, terumbu karang di Pasifik, endapan danau di Amerika Selatan, lingkaran pohon, es inti, menunjukkan bahwa periode ini dicirikan oleh kondisi seperti La Niña yang lebih persisten dan atau kuat. Studi dengan merekonstruksi dari karang di Palmyra Atoll dan data lainnya secara konsisten menunjukkan kondisi La Niña yang kuat dan berkepanjangan selama awal periode mini ice age Maunder minimum. Artinya musim hujan yang panjang di wilayah Nusantara. Walaupun studi Paleo-Indian Ocean Dipole (IOD) belum bisa memberikan kepastian yang kuat tentang pengaruh yang dominan IOD negatif selama Little Ice Age, tetapi untuk sementara bisa dikatakan bahwa pada sistem Indian Ocean Dipole cenderung memberi pengaruh ke arah musim hujan yang tinggi. Jika kita menggabungkan kedua pola ini untuk memahami cuaca di Nusantara pada abad ke-17, periode dingin global, hipotesis yang sangat mungkin adalah pada abad ke-17, wilayah Nusantara kemungkinan mengalami kondisi iklim yang didorong oleh kombinasi IOD negatif yang lebih sering kuat dan kondisi La Niña yang lebih persisten. Ada kisah sejarah yang menarik, yaitu penyerbuan Sultan Agung ke Batavia tahun 1628. Dan kisah ini mengarah bahwa di masa itu musim hujan panjang dan persisten. Dengan 15.000 pasukannya, Sultan Agung tidak bisa menaklukkan Batavia yang dipertahankan oleh 500 VOC dan 300 tentara bayaran Jepang. Penguasa Batavia, Jenderal Jan Pieterszoon Koen, mati karena kolera. Kolera dan disentri yang semuanya merebak dalam kondisi banjir dan genangan air. Di buku sejarah saya, pasukan Mataram menyanyikan lagu Banyu Banjir saat melakukan penyerangan. Buku saya itu sekarang entah kemana. Akibat musim hujan yang berkepanjangan, pengiriman logistik dan amunisi Sultan Agung sering terhambat. Sejarawan Belanda Johannes de Graaf mengatakan bahwa di sekitar Batavia adalah daerah pasah berawa. Dengan hujan yang rutin,
Sulit bagi pasukan Mataram untuk bisa melakukan penyerangan yang efektif menembus benteng pertahanan Batavia. Mobilisasi dan gerakan artilerinya akan terkendala. Pasukan infanterinya juga akan tumpul. Dalam sejarah Indonesia, Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 adalah perang antara laskar dan tentara profesional. Pada awalnya, laskar Diponegoro yang bersenjata ringan seperti panah, tombak, dan kelewang berhasil membuat tentara kolonial Belanda kewalahan. Tentara kolonial yang bersenjata berat tidak lincah di medan perang yang sering diguyur hujan. Logistik dan senjata berat mereka menjadi tumpul. Tentara kolonial Belanda baru bisa mengimbangi laskar Diponegoro setelah mereka membentuk Korps Marsos, pasukan khusus yang dipersenjatai dengan karabin, senjata ringan, dan kelewang, sehingga bisa bergerak lincah menandingi laskar Diponegoro. Bahwa di masa Perang Jawa itu banyak hujan yang menghalangi gerak pasukan dicatat dalam banyak arsip-arsip kolonial dan juga buku sejarah. Di masa Muander Minimum, dinasti Cina yang runtuh di abad ke-17 adalah dinasti Ming yang jatuh pada tahun 1644 Masehi akibat pemberontakan petani yang dipimpin oleh Li Zicheng dan serangan dari suku Manchu yang kemudian mendirikan dinasti Qing. Runtuhnya dinasti Ming disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekeringan ekstrim, wabah penyakit, kenaikan pajak, korupsi, dan keruntuhan sosial yang semuanya terjadi pada awal abad ke-17. Penyebab keruntuhan dinasti Ming: bencana alam. Kebekuan ekstrim dan kekeringan menyebabkan gagal panen parah, kelaparan, dan banjir. Wabah penyakit. Wabah besar melanda Cina antara 1633 sampai 1644, membunuh banyak orang. Bukti sejarah juga menunjukkan pada masa Dalton Minimum, Sungai Thames membeku, Eropa gagal panen. Ini contoh kecil bagaimana matahari mempengaruhi sejarah manusia. Jadi, kalau hari ini orang bilang cuaca ekstrim seperti tahun 2025 ini belum pernah terjadi, saya akan jawab. Dulu orang main seluncur, ya, skating itu di Sungai Thames. Sungai Thames dulu beku, tapi sekarang enggak. Kalau mau saya beliin sepatu es, tapi Anda harus balik dulu ke masa lalu, pakai mesin waktu. Itu pun kalau ada. Kalau Anda sudah sampai sini menontonnya, artinya Anda suka video ini. Bagus kan? Ayo subscribe, beri komentar, klik like. Itu akan membantu algoritma YouTube mempopulerkan video ini. Dan jangan lupa share video ini ke WhatsApp grup Anda. Ayo kita teruskan. Zarkova menemukan bahwa matahari punya dua mesin, dua dinamo magnetik yang kadang sinkron, kadang saling membatalkan. Model ini sangat akurat untuk 1-2 siklus 10-25 tahun. Tapi untuk ratusan tahun, ilmuwan masih debat. Karena model Zarkova terlihat masih sederhana dan akan jadi saingan PBB sebagai pengusung global warming. Saat ini, kita berada di fase IOD tidak ekstrim negatif, La Niña tidak ekstrim, Solar Cycle 25 cukup aktif. Artinya, ini baru pemanasan mesin, belum puncak. Kalau belum puncak sudah begini, bagaimana pada puncaknya? Dan jika model Zarkova benar, tahun 2029 sampai 2030 adalah periode rawan global. Mungkin itu puncaknya. Jadi, yang kita alami tahun 2020 sampai 2025 ini atau 2026 ini masih tutorial, Bung. Masih tutorial, masih awal-awalnya aja gitu, pembukaan, introduction gitu. Banjir besarnya mungkin masih loading. Tunggu. Jadi hati-hati tahun berikutnya. Atau mungkin sampai 2 dekade berikutnya, kita nggak tahu. Karena memang modelnya belum sampai ke situ. Kalau Anda
mau menonton video lanjutannya, masih dalam seri ini, seri banjir-banjir ini, silahkan subscribe dan jangan lupa klik notifikasi agar Anda memperoleh pemberitahuan video berikutnya tentang bagaimana kita berhati-hati. Ada cara hati-hatinya. Misalnya ambil contoh ya, kalau rumah Anda di Pantai Indah Kapuk atau di Puri Mutiara, Pantai Mutiara, kalau Puri Mutiara juga, tapi lebih tepatnya Pantai Mutiara, Pantai Indah Kapuk, Pantai Indah Dadap, atau kayak gitulah, pinggir pantai gitu, sebaiknya Anda nggak punya mobil listrik. Kenapa? Karena kalau mobil listriknya kebanjiran air garam, ya, itu karat-karat akan terbentuk. Dan ketika karat-karat itu terbentuk, baterainya bocor. Dan kalau baterainya bocor, bisa kebakar. Dulu ketika zaman-zaman baterainya masih jelek itu, banyak mobil listrik kebakar itu ya karena bocor. Tapi sekarang bocornya bukan karena kualitasnya jelek, enggak, karena air laut. Hati-hati kalau punya mobil listrik di daerah-daerah pinggiran reklamasi itu. Bahaya. Kombinasi IoT plus ENSO plus solar minimum plus kerusakan lingkungan bisa menjadi perfect storm dalam dekade ini. Kota-kota di lembah rawan, kota yang sungainya menyempit rawan, daerah yang hutannya hilang sangat rawan, kota di pinggir pantai rawan, daerah reklamasi. Mampus aja lu. Ini bukan kiamat, ini siklus alam. Tetapi kalau manusia menggunduli hutannya di gunung, bakau dibabat, pantai direklamasi, itu bencana. Tidak ada kampung, rumah-rumah, manusia terbenam lumpur sedalam 2 meter di Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Vietnam, Dubai, Jeddah setelah banjir. Mereka terkena banjir parah, tetapi setelah surut, rumah mereka masih ada. Tidak ada banjir kayu gelondongan yang menghancurkan rumah, jembatan, dan bangunan. Hanya air biasa. Itu bedanya dengan Indonesia. Manusia boleh menyalahkan apa saja. Pemerintah, tetangga, oligarki, konglomerat, mantan, presiden, wakil presiden, kucing tetangga, atau anjing Doberman saya gitu. Tapi jangan lupa, yang Anda sedang lawan adalah alam. Bukan cuma kebijaksanaan atau ketidakbijaksanaan, lebih tepatnya itu ketidakbijaksanaan pemerintah. Bukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan selalu menghasilkan sesuatu yang bagus. Kalau menghasilkan tidak bagus, berarti ketidakbijaksanaan pemerintah. Dan kebusukannya itu lebih tepat. Jadi Anda berhadapan dengan 2 hal. Anda berhadapan dengan ritme alam yang sudah ada jutaan tahun. Ditambah perilaku manusia yang membuat ritme alam ini sebagai pemicu saja. Jadi ritme alam itu cuma pemicu. Bencana yang sebenarnya ada pada manusia, yaitu otak dengan IQ 78. Mereka tidak pakai otak memilih pemimpin dan penguasanya. Penguasanya juga nggak punya otak bahwa dia akan diadili di pengadilan akhirat nanti. Kalau aku jadi mereka sekarang ini, aku bunuh diri. Kenapa? Menebus dosa kematian orang-orang yang terkena banjir dan teruruk longsor. Ini buat kalian yang biasa-biasa itu. Kalau mau selamat, bersiaplah. Baik untuk ritme alamnya dan juga untuk perilaku manusianya. Kalau kita tidak siap, ya kita tenggelam, hancur, lenyap, miskin, sengsara, seumur sisa hidup. Sesimpel itulah. You eat what you have done. Kamu memakan buah apa yang kamu lakukan. Ya kalau kamu lakukan yaitu milih sembarangan dengan IQ 78, ya jadinya begitu. Mampuslah kau. Terlepas dari itu semua, ya, bagi pendukung Prabowo, mungkin sudah saatnya untuk mengatakan selama Prabowo jadi presiden, tidak pernah terjadi kebakaran hutan. Semboyan ini menjiplak apa yang dilakukan Jokowi tahun 2019 ketika kampanye pemilu.
Selama Jokowi jadi presiden, tidak pernah ada kebakaran hutan. Ya terang aja, 2 tahun tanpa kemarau, lanina terus, ya nggak ada hujan. Begitu tahun berikutnya, lanina pergi, kebakaran hutan di mana-mana lagi. Jadi sudah waktunya Prabowo bilang, selama aku jadi presiden, tidak ada kebakaran hutan. Kecuali banjir kayu gelondongan. Yang penting kalian harus siap, ya. Jangan harap bantuan dari pemerintah seperti sekarang. Mana ada bantuan pemerintah? Bahkan bantuan dari luar negeri pun dicegah. Ada menteri bilang bantuan sosial untuk bantuan dari influencer itu harus lapor, harus ada izin. Bener, bantuan ada izin. Boro-boro bantuan itu bisa nyampe. Karena apa? Infrastruktur sekarang tuh hancur. Jadi jangan harap ada bantuan. Kenapa? Infrastruktur udah hancur dan pemerintah melarang. Ini kata seorang pengarang dari US, dia jurnalis dari US, namanya I.F. Stone. All the governments are run by liars, and nothing they say should be believed. Semua pemerintahan itu dijalankan oleh pembohong, dan tidak ada satu kata pun yang mereka katakan itu harus dipercaya. Apakah Anda setuju sama I.F. Stone ini? Saya sudah lama setuju. Sejak 30 atau 40 tahun yang lalu. Semua pemerintahan dijalankan oleh pembohong. Oleh sebab itu, hal-hal yang resmi jangan dipercaya.